Mbak Santi ini dipaksa sama seseorang, ditangkap dari belakang, dipaksa kemudian dimasukkan ke mobil, diculik. Hei! Hei, kenapa deh? Hei! Hei! Hei, tolong, hei! 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 Astagfirullahaladzim! Kenapa? Hah, Klaili kenapa? Tahu dia ditarik tiba-tiba. Astagfirullahaladzim! Mobil! Aduh, sama supirnya mana supir? Wah, ini nggak bener nih, berarti kita dibuntutin dari awal, dari rumahnya Tante Jenny kita dibuntutin ternyata. Kenapa tadi ceritanya gimana sih? Gak tahu, jadi masih nyari-nyari toilet dan itu belum sempat ke warungnya. Terus tiba-tiba itu yang dari mobil itu turun, berhentiin langsung narik Santi. Dia kayak udah kenal sama Santi, orang dia bilang, Santi ikut gue gitu. Siapa itu orang siapa? Gak tahu. Lihat mukanya nggak? Nggak kelihatan. Tapi aku langsung ngejar kan? Disuruh tadi duluan, yang Wibi juga disuruh pakai motor kok tadi duluan. Buru-buru kita kejar mobil yang berusaha nyulik klien kita itu. Tim semuanya kita sebar, coba ikutin, minimal ikutin mobil itu. Kalaupun nggak dapat, ikutin kemana dia pergi. Tim ngabarin kita bahwa mobil yang tadi menculik klien kita Santi masuk ke sebuah rumah besar. Hah? Iya, di mana, Bara? Gue udah tahu tempatnya. Ah, udah ketemu. Dia masuk ke rumah kosong, rumah gede. Oh iya, udah ada serok ya, kita kesana sekarang. Oke. Pak, ayo, gue langsung ke sana. Udah nih, Papa langsung sini, Pak. Nih. Langsung Pak kesana, Pak, cepet, Pak. Boleh Pak, di sini Pak. Ayo turun Pak. Akhirnya kita suruh tim untuk cross check ke warga. Ternyata warga bilang dia nggak tahu itu rumah siapa. Tapi yang jelas banyak orang keluar masuk ke rumah itu. Tampaknya serem-serem. Ya, seperti preman Mas. Nggak tahu mereka ngapain datang ke sana. Gimana Bu? Itu emang kosong. Rumah kosong? Dia juga pasti nggak suka ada kegiatan keluar masuk, tapi nggak tahu itu rumah siapa. Nah, akhirnya tim kita coba suruh lagi untuk cari informasi ke dalam. Cross check ke dalam rumah itu, ada apa sebenarnya di dalam rumah itu. Tunggu kabar dari tim. Ya, tim melakukan penyamaran masuk ke dalam rumah. Mana, hati. Ayo. Ini gue bro, nah bro. Ini kayaknya benar-benar rumah kok. Udah gak ada orang sama sekali kayak di dalam semua nih. Lihat Santinya nggak buruan bro? Santi lihat nggak? Santinya di dalam, dia ada di Santi ada di dalam. Akhirnya buru-buru kita semua tim masuk ke dalam rumah itu, kita dobrak pintunya dan ternyata di dalam rumah itu banyak preman dan di situ klien kita disekap. Lepasin! Kita masuk ke dalam, di situ tim semua bantuin, ternyata ada Pak Andi, suaminya Ibu Cynthia, Pak Andi ini. Kita tolong klien kita, Feli kita selamatin di situ, kita keluarin mereka dari sarang itu sampai kita selamatin ke mobil dan kita cabut dari tempat itu. Gak apa-apa, cuma aku udah tadi diancam terus.
Suaminya Ibu Cynthia itu kan? Iya. Dalam mobil nangis klien kita. Dia trauma, dari situ dia ketakutan. Tolong saya mas, tolong mas. Saya di situ saya takut mas, saya dipaksa, saya ditekan di situ mas untuk ngasih tahu di mana Dika ini di mana. Saya kan nggak tahu di mana suami saya mas. Nangis dari situ ketakutan dia. Ya, gimana? Dipaksa di mana? Istrinya itu sama suami aku Mbak. Padahal kan aku juga nyari dari tadi sama Mbak sama Mas. Ini ancaman yang tadi siang kita ke sana. Kita berusaha tenangin, kita berusaha untuk kasih masukan. Tapi ternyata nggak lama kemudian Feli dapat telepon. Ya sekarang Mbak tenang dulu. Ya Mbak jangan panik ya sekarang Mbak ya. Ya, jangan mikir macam-macam ya. Iya. Ya, Oh gini kan? tenang. Iya kenapa Jen? Iya. Dika sama di mana? Di mana Mbak? Coba. Oh ya udah. Ya udah cepet tolong share lokasi ya. Oke, thank you. Dia ngeliat Kenapa? Dika sama itu sama siapa Cynthia? Dika sama Cynthia Iya. berduaan. Klien kita shock di situ, dia bingung, dia bimbang, dia nangis di situ sampai kita jelasin kita harus ketemu sama Tante Cynthia. Bagaimanapun juga kita harus ketemu sama Dika. Kalau emang benar itu Dika pacaran sama Tante Cynthia. Ini Pak, cepet Pak langsung sini Pak. Pak langsung ke situ Pak, udah nggak usah nunggu tim, kita langsung ke sana aja. Kita cek. Itu soalnya. Kaget klien kita di situ. Mbak Santi kaget, dia nggak nyangka ternyata suaminya seperti itu. Akhirnya dia turun, dia lari di situ sekenceng-kencengnya dan kemudian. Ada, benar ada. Oke, langsung mana? Dia ngamuk di situ, disamperin suaminya, ya. Dimintain pertanggungjawaban suaminya. Kenapa kamu melakukan ini? Siapa perempuan ini? Kamu kemana aja, Mas? Ini siapa Mas? Ini siapa Mas? Kamu sudah sebulan gak pulang ke rumah. Hah? Kamu siapa? Hah? Kamu yang bawa suami aku. Kamu kan sudah punya suami. Kenapa harus bawa suami saya? Biar aku jelasin. Apalagi yang mau kamu jelasin Mas? Biar aku jelasin. Apalagi yang mau kamu jelasin Mas? Mas, tunggu dulu, kamu jelasin dulu sama aku. Kamu harus jelasin dia siapa dan kamu kenapa ngilang selama 1 bulan, Mas? Hah? Kamu nggak tahu aku di kampung diapain sama warga. Aku dituduh sama mereka, aku gangguin suami mereka. Tapi apa? Kamu nggak ada untuk melindungi aku, Mas. Aku selalu nyari uang untuk kita, Mas. Untuk kamu juga. Kamu kan nggak kerja lagi. Apa kurangnya aku, Mas? Mas, jawab aku, Mas. Jujur ya, aku sayang sama kamu. Aku tahu kamu baik, udah baik sama aku selama ini. Tapi kita nggak bisa sama-sama lagi, maaf ya. Aku sayang sama Cynthia. Stai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau sakiti aku. Akhirnya Mbak udah tahu kan kebenarannya seperti apa. Iya, Mas. Kok dia tega kayak gitu banget Mas sama saya, Mas? Sudah kelihatan Mbak, tanda-tandanya udah kelihatan. Niatnya udah nggak baik. Padahal selama ini aku untuk dia, Mas. Jualan untuk bantu dia.
Ya, kita udah berusaha sekuat tenaga, udah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan selain kita, ya, Pak Santi dengan suaminya Dika, tapi ternyata kita semua tahu jawabannya. Ya. Seorang istri yang berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik, seorang istri yang berusaha untuk keluarganya, bahkan dia rela untuk mencari nafkah buat suaminya, tapi ternyata disia-siakan begitu saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih paham, ya, mana istri yang baik buat kita, mana yang istri cuman buat foya-foya ataupun cuma buat mengejar materi. Ingat, kebahagiaan itu bukan hanya dengan materi, tapi kebahagiaan itu didapatkan dengan cinta yang tulus dan ikhlas. Insya Allah berkah buat semuanya.